teman-teman udah buat video semua, aku aja belum. Ruang BK aja ya, siapa tahu di sana aku dapat solusi. Oke. Permisi ibu. Silakan masuk, Nak. Ya, Silakan dulu. kasih ya bu. Iya. Oh iya, Di, maaf dengan adik siapa? Oh ya bu, perkenalkan nama saya Inyoman Edi Swata. Saya dari kelas 11 IPA 3 bu. Oh, kamu yang namanya Di Swata ya, Kak, yang kemarin menghubungi ibu. Iya bu. Oke. Jadi ibu belum sempat baca semuanya. Tujuan kamu kesini apa ya, Nak? Tujuan saya ke sini, di kelas kan ada tugas mencari layanan informasi bu. Nah di sini saya mau bertanya kepada ibu keperluan saya tuh, karena saya sudah tidak habis pikir bu, susah mencari informasi lagi, makanya saya mau mencari bantuannya kepada ibu. Oh iya, sebelumnya itu tugasnya seperti apa ya, Nak ya? Oh jadi seperti ini bu, tugas saya di kelas kan gurunya menyuruh untuk kita semua tuh mencari layanan. Nah dari teman-teman saya tuh banyak banget yang udah pakai layanan belajar. Nah saya kan mau yang beda itu bu. Nah apakah di BK ini ada layanan bu yang mungkin bisa saya pakai untuk membuat tugas seperti itu bu? Oh, seperti itu. Oke, sebentar ya, ibu akan jelaskan. Oh, jadi seperti itu ya, Nak. Oke, dapat ibu tangkap bahwa kamu itu dapat tugas dari di kelas itu dapat mencari layanan yang ada di sekolah. Oke, berhubung kamu juga udah ke BK, di sini kami di BK ini juga punya layanan layanan informasi dan layanan lainnya. Seperti itu. Oh jadi seperti itu ya bu. Akan ibu kejelaskan seperti ini, Dik. Kalau gitu sebelum bu menjelaskan, saya mau catat dulu ya bu. Sebentar bu. Iya, silahkan, Dik. Oke. Ini saya catat pakai apa ya bu? Iya, dipersilahkan. Jadi gini, Dek. Di sekolah ini, sekolah kita ini, ibu dari bimbingan konseling beserta tim memiliki beberapa rancangan layanan. Bukan rancangan, sudah dilakukan. Layanan tersebut ada layanan orientasi, yang dimana layanan orientasi ini kami berikan saat pemahaman siswa baru. Seperti waktu kalian MPLS itu, kami berikan layanan orientasi terkait apa saja yang ada di sekolah dan layanan yang kami miliki di sekolah ini. Kemudian layanan informasi. Dalam bimbingan konseling ini, di BK ini kita menyajikan juga layanan informasi, yang dimana layanan ini akan membantu para siswa agar bisa menerima semua informasi, termasuk informasi diri, sosial, belajar, karir, bergaul, dan pendidikan lanjutan. Nah, seperti yang informasi yang disampaikan. Terus ada juga sebelum lanjut, ibu kami jelaskan di layanan informasi ini kami memiliki tujuan yang dimana agar siswa atau adik-adik sendiri itu bisa mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu dengan cepat, dan berupa itu masalah pribadi boleh, sosial boleh, belajar maupun karir, karena informasi itu sangat diperlukan ya, Dek. Kemudian kami juga dalam bimbingan konseling menyediakan layanan belajar. Layanan belajar ini kami tujukan untuk bisa siswa mengembangkan sikap dan memiliki kebiasaan belajar yang baik, Dek. Nah, selain itu, kami juga memiliki layanan penempatan dan penyaluran. Nah, layanan ini berfungsi untuk para siswa bisa mendapatkan dan menempatkan diri, juga menyalurkan dalam kelas, kelompok belajar, program latihan, program studi, ekstrakurikuler sesuai dengan bakat kalian, kemudian potensi, minat, dan juga kondisi pribadi. Dengan tujuan layanan kami yaitu penempatan dan penyaluran ini agar siswa mampu mengembangkan seluruh bakatnya, minat, dan juga potensinya. Yaitu dengan tentunya fungsi layanan yang kami buat ini, penempatan penyaluran ini
untuk mengembangkan lebih pengembangan siswa ya Dek ya. Kemudian kami juga menyediakan layanan penguasaan konten, yang dimana di sini kami menunjukkan pada kompetensi tertentu untuk kebiasaan adik-adik sini, sehingga layanan dari penguasaan konten ini kami rancang agar bisa menjadikan pribadi dengan kemampuan yang lebih baik di lingkungan sekolah dan juga dapat berguna di masyarakat dan keluarga. Dan itu yang paling penting, yang perlu adik ketahui dan mungkin belum semua orang mengetahuinya di kehidupan sekolah ini, yaitu layanan konseling perorangan. Nah, layanan konseling ini kami bentuk dengan tujuan agar layanan ini memungkinkan siswa memperoleh bimbingan secara langsung deh, seperti itu, seperti tatap muka, tentunya sesuai dengan namanya konseling perorangan, yaitu dilakukan secara per individu ya dek. Di sini dengan bantuan kami dari konselor untuk membicarakan dan mencari solusi bersama agar permasalahan adik-adik, tentunya para siswa ya, berkembang dengan baik. Kemudian tentunya kami tujuan konseling ini, perorangan ini, yaitu siswa bisa menyelesaikan masalah dan berfungsi sebagai pengentasan atau advokasi ya dek ya. Pengentasan itu penyelesaian. Kemudian kami dari bimbingan konseling juga menyediakan layanan bimbing kelompok. Nah, seperti mungkin ibu belum pernah masuk kelas adik ya. Jadi ibu sedikit jelaskan ya. Layanan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk membantu sejumlah kelompok dalam bentuk kelompok gitu. Biasanya kami lakukan di sekolah, di kelas masing-masing. Dan gimana ya dek ya, dengan tujuan agar adik-adik sini mendapat bahan atau penjelasan tentang pokok bahasa tertentu. Tujuan kami melaksanakan bimbingan kelompok agar adik mengetahuinya, agar siswa tentunya lebih paham dan mampu berkembang secara sosial dek. Karena kalian kan bekerja berkelompok ya, jadi mengembangkan sikap sikap kebersamaan sosial itu dek. Nah, kemudian daripada itu kami juga hampir kan ada bimbingan, tentunya ada konseling. Kami juga dari BK menyediakan layanan bimbingan konseling kelompok dek. Mungkin Mbak bisa jelaskan layanan konseling kelompok ini, yaitu layanan yang membantu siswa termasuk anggota kelompoknya ya, di mana anggota kelompok tersebut adalah siswa sendiri, supaya mendapatkan peluang pembahasan dan juga pengentasan. Yaitu pengentasan itu artinya setelah adanya masalah pribadi dan dalam dinamika kelompok, seperti yang Bu katakan tadi. Pembahasan tersebut yaitu masalahnya tentang bisa masalah pribadi yang sering dialami oleh anggota kelompok tentunya, dan masalah sosial lainnya. Dan fungsinya tentunya untuk pengentasan gitu deh. Kemudian kami juga menyediakan layanan konsultasi, yang dimana layanan konsultasi ini memiliki fungsi yaitu sebagai konsultasi layanan, dimana sama seperti yang tadi memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan berbagai cara yang diperlukan supaya dapat menangani masalah dan kondisinya. Untuk konsultasi merupakan program BK yaitu proses dalam bimbingan teknis bagi konselor, orang tua, dan administrator supaya melakukan identifikasi atau perbaikan masalah selain itu tujuannya sebagai konseling atau psikoterapi. Kemudian yang terakhir, layanan yang dapat Ibu sampaikan yaitu layanan mediasi. Nah, ini layanan yang terakhir yang kami miliki dek, yang mana layanan bimbingan konseling ini atau layanan mediasi yang ini tujuannya agar siswa itu mampu menyelesaikan permasalahan, perselisihan, serta perbaikan hubungan antara siswa sendiri. Dan di mana yang jadi mediator dalam hal ini adalah konselor sendiri nih. Konselor. Yang mana konselornya adalah Ibu dan Oh, seperti itu ya Bu.
Ada lagi Bu? Oh iya, Dek, ada juga yang perlu Ibu sampaikan. Hampir Ibu lupa. Media yang Ibu lakukan dalam memberikan layanan itu seperti ini: laptop, handphone, dan juga yang terakhir yang sering kalian lihat itu papan bimbingan, Dek. Oh iya, Dek, Ibu juga ingin menyampaikan, berhubung kamu menanyakan hal tersebut, kami dari BK Sekolah juga menyajikan suatu web, Dek. Web untuk melakukan konseling dan adik mendapatkan informasi, Dek. Untuk webnya mungkin Ibu carikan dulu ya namanya. Maaf Ibu agak terlupa. Mungkin Ibu akan sampaikan lewat chat ya, Dek ya. Oh, ini Bu. Itu aja sih yang Ibu dapat sampaikan, Dek. Apakah Adik ada bertanya lagi? Untuk itu tidak ada Bu, karena semua informasi yang sudah saya ingin cari sudah ada jawabannya dan Ibu sudah memberikan jawaban tersebut. Ya, baik, Nak. Ya, terima kasih ya Bu. Untuk itu saya boleh izin keluar Bu, karena mau buat tugas. Oh iya, Dek, dipersilahkan, Dek. Oke, kalau gitu saya permisi ya Bu. Ya, dipersilahkan ya, Dek. Saya pamit ya Bu. Ya, terima kasih ya sudah mengunjungi ruangan Ibu. Ya, hati-hati ya, Dek. Ya.